hidup di dunia ini hanyalah sementara saja, sebentar, karena hidup kita dibatasi oleh ruang, waktu, dan umur, dan itu tidak bisa disangkal, ya. Ketika manusia tidak mau tahu, ketika diberikan nasihat-nasihat untuk mengingatkan jati diri dan kelak nanti tempatnya di akhirat, maka resikonya ialah dia akan pulang dalam keadaan kegelapan, dia pulang dalam keadaan kebingungan, dia pulang tanpa kendalikan gejolak nafsu ini dikendalikan. Karena begini ya, manusia ini akar daripada kesengsaraan dan derita manusia itu karena tidak bisa memanage yang namanya energinya, gitu. Energi ini kalau jauh daripada Tuhan, dia akan merosot kepada energi yang paling rendah. Energi itu kalau low, ya, energi kalau low dia mudah bingung, mudah lelah, mudah emosi, mudah menyalahkan, mudah mencari kambing hitam, ya. Berkeras hati, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari jalan sendiri, seakan-akan dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena energi low itu karena dia kelelahan, kehabisan energi, terpakai oleh pikiran yang terlalu kencang berlari ke dunia, bukan ke akhiratnya. Ini orang itu kalau sibuk mikir dunia, dia defisit energi. Orang kalau defisit energi, ya, keluarganya nggak ada harmonisnya, dikit-dikit cekcok, ya, seperti itu. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Tuhan dengan cara bersyukur. Bersyukur loh, kita ini diberi napas, diberi sehat, itu yang terpenting, gitu loh. Kalau kita tidak ada bersyukurnya, mencari yang lebih, nanti kita dibebani Tuhan dengan ujian, karena tidak mau bersyukur dengan yang itu tadi dua. Napas tidak engkau syukuri, kesehatan tidak engkau syukuri, lalu 7 sifat yang nyata kepada mata, telinga, mulut, hidung, ya, kaki, apalagi, gitu loh. Itu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan apapun, yang setiap hari kita lupakan, gitu loh. Jadi ini kan luar biasa ya, karena kita merasa ada diri lupa Tuhan, merasa ada diri akhirnya tidak tunduk kepada Tuhan, merasa ada diri akhirnya lupa asal dan lupa tujuan. Tidak mau berbuat baik untuk dirinya sendiri, ya. Jangan engkau turuti nafsumu tuh, nafsu hewanmu, nafsu setanmu. Orang mudah terkena sakit, orang mudah dimasuki jin setan di dalam tubuhnya, ya karena di dalam tubuhnya juga terdapat energi yang mengundang jin setan itu sendiri, itulah. Kalau manusia ini tubuhnya masih penuh dengan energi kehewanan dan energi setannya, ya mudah kesurupan, itulah. Tapi kalau kita
selalu bercahaya, tidak ada tempat untuk jin setan masuk ke dalam diri kita, ya. Jadi seperti itu. Dan di sini kita, ya, harus mempunyai etikat untuk hijrah. Jangan berdiam di tempat, di zona nyaman, ya. Karena saya katakan lagi, umur semakin berkurang, hati-hati. Jangan menganggap selalu dan selalu besok hidup terus, ya. Anda tahu, alam sedang melakukan pengadilan. Alam sedang melakukan hukum Tuhan, ya. Siapa yang dulunya banyak memedar energi yang negatif, siap-siap apa? Siap-siap mengambil panenannya, ya. Kalau tidak mau tobat, ya. Dan ini betulan, tidak main-main. Nanti lihat di banyak-banyak berita itu sangat banyak bencana yang memakan korban jiwa, ya. Sebelum datang kepada saudara-saudara kita ataupun kepada kita, ya kita perbaiki. Karena nggak ada yang menjamin, ya, keselamatan kalau kita tidak bernaung. Auzubillahi minasyaitonir, ya, hilangkan keakuan diri kita. Lalu di sini murid-murid, saya kembali mengingatkan bahwa murid-murid dibekali dengan puasa ilmu, ya. Puasa ilmu ini untuk mengembalikan kesucian sifat 7 yang ada di dalam diri yang dizahirkan Tuhan, ya, yang selama ini kita kotori, ya. Terkadang kita kan tidak merasa mengotori, ya. Kalau dulu tangan kita pernah mukul orang, ya, kaki kita pernah mukul orang, umpamanya mata kita pernah melihat rendah orang, atau mata kita berprasangka buruk kepada orang, mulut kita pernah nyumpai orang, ya, tanpa terasa, ya. Itu kotor yang masuk ke badan dan harus dibersihkan, ya. Terkadang kita lupa membersihkan itu. Oleh sebab itu, kenapa mata ini tidak ada kasap-kasapnya, ya, karena sering melihat rendah manusia. Tadi saya katakan, sama anjing saja kita tidak boleh menganggap rendah, ya. Kita harus menjauhi saja, tapi dalam hati jangan membenci. Ada tuh anjing yang sampai disiram air panas, dilempar besi sampai telinganya hilang. Saya lihat di jalan-jalan sampai kakinya pincang, dilempar parang ke apa itu. Orang benci, menganggap nuajis, ya. Itulah yang bahaya, maksudnya, ya, sama makhluk sekelas binatang aja kita tidak boleh seperti itu. Itikat hati itu loh maksudnya. Memang dia najis secara syariat, tapi secara hakikat lah, ya, dia ciptaan Tuhan juga. Itu loh maksudnya. Ya, cukup dihindari tapi jangan membenci. Cukup dihindari, jangan kita merasa bersih dan dia yang kotor. Ini sama-sama gitu loh. Oke? Makanya kalau ada orang Islam pelihara anjing itu, yang terkadang anjingnya untuk berburu, terkadang orang juga banyak yang buruk okay. Jangan seperti itu, karena itu sangat penting. Karena kita menuju kepada Tuhan, yang pertama kan harus mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, harus berserah diri. Itu artinya lenyapkan pengakuan. Kalau sudah engkau menyatakan engkau tidak ada, barulah nampak Tuhan. Artinya apa? Ketika kita sudah tidak aktif mengeluarkan sifat hewan, tidak aktif mengeluarkan sifat setan, yang kita lihat sifat ketuhanan semua. Rohani ini kan nggak mau diajak selik toh,
kita aja yang memprovokasi ruh ini supaya nurut jasad dan nafsu kita. Kan seperti itu. Ya, ada pulpen tergeletak di tempat umum, nggak ada yang punya karena pulpen mahal. Ya, kita ingin mengambil, pada nurani kita berkata jangan Mas. Ini kalau nggak diambil ya sayang, nggak ada orang. Yang baik tak amankan daripada diamankan orang, umpama kan seperti itu. Akhirnya ruh dipaksa berbuat maksi. Loh, ngambil ini kan berarti memaksa ruh tuh. Akhirnya memaksa ruh untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Ya, selama itu toh yang kita jalani, kita selalu memaksa ruh untuk berbuat tidak baik. Nah, kita harus jujur pada diri kita. Sudah berapa kali ruh ini kita paksa untuk berbuat maksiat? Berapa kali? Ayo. Itu ada mangga orang. Wah, jangan dipetik, enggak. Bukan punya kita. Nanti kamu makan, ya, masuk ke dalam badanmu, haram. Haram berapa? Satu gigitan 40 hari, 40 mah ibadah tidak dihitung. Oh, jangan, ada yang punya, jangan makan gitu. Nah, ranum ya loh, nggak ada orangnya loh. Yang punya di Samarinda, jarang ke sini. Ambilnya nggak 1-2, ambil kresek, diambil. Artinya kita memaksa ruh ini, memaksa tangan untuk mengambil, padahal tidak berkehendak. Tangan pun tidak berkehendak, ruh pun tidak berkehendak. Yang berkehendak siapa? Makanya tangan ini bersaksi tuh nanti. Tangan ini nanti menyaksikan apa? Coba kita malam tuh tafakur coba. Nanti tubuh kita yang bersaksi apa saja coba. Kita mampu ndak menghadapi itu, mendengarkan kesaksian mereka? Kalau ndak mampu ya tobat sekarang, supaya Allah memberi ampunan. Itu loh maksudnya. Kalau ndak mampu mendengarkan kesaksian mereka ya tobat. Manusia ini banyak alibinya, banyak bohongnya, gitu loh. Saking Tuhan masih menutupi, kan dikatakan toh, kalau manusia itu tidak ditutupi Tuhan, maka tubuhnya bau. Karena dosa itu berbau. Wujudnya juga bukan manusia, karena tidak esa dengan Tuhannya itu loh. Makanya dikatakan manusia itu nantinya kalau tidak dihadapkan nurnya kepada yang qadim, maka dia sifatnya muhadas. Nur itu kalau tidak dihadapkan kepada yang qadim, tidak dikembalikan, tidak diesakan kepada Tuhan, maka nur ini tadi akan hancur loh, karena tidak dikoneksikan dengan yang qadim gitu loh. Paham gak maksudnya? Ini jalan keselamatan yang diajarkan. Badan kita ini kalau tidak sering diesakan dengan yang qadim, tidak diesakan dengan yang perbuatan yang baik-baik, maka akan hancur gitu loh. Kalau tubuh ini sering diajak emosian, ya, diajak apalagi, ya, sering berantem, ya, macam-macam lah. Intinya yang tidak baik, maka akan hancur karena kita hadapkan kepada yang muhadas. Muhadas itu kan alam semesta toh. Makanya mesrakan diri, sering memesrakan diri itu apa? Ikuti ibadahnya Muhammad hakiki. Di mana ibadahnya? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.